Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farhan Judi Putra dengan NPM 20.390 kelas H, mata kuliah forensik. Baik, hari ini saya akan menjelaskan kekuatan bukti dari visum et repertum. Kita masuk ke penjelasan. Yang pertama adalah pada hakikatnya visum et repertum merupakan alat bukti yang masuk sebagai keterangan ahli jika visum et repertum ini dibuat oleh seorang dokter yang ditunjuk sesuai keahliannya. Sehingga visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya terhadap suatu perkara pidana tertentu. Visum et repertum memiliki kekuatan yang mutlak dan dalam pembuktian terhadap kasus-kasus mengenai kekuatan visum et repertum tersebut telah diatur di dalam pasal 184 KUHP termasuk jenis bukti surat dan atau keterangan ahli. Visum et repertum dapat memiliki kekuatan yang mutlak namun harus diimbangi dengan alat bukti yang lain agar cukup pembuktiannya bahwa tersangka telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana atau tidak. Kekuatan visum et repertum yang diatur di dalam pasal 184 KUHP termasuk jenis bukti surat dan atau keterangan ahli. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah visum et repertum merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan untuk pembuktian adanya suatu tindak pidana. Yang kedua adalah visum et repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga visum et repertum tidak dapat dikatakan berdiri sendiri, sehingga adanya visum et repertum saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya visum et repertum sebagai alat bukti. Di dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan visum et repertum. Dalam undang-undang ada satu ketentuan hukum yang menuliskan langsung tentang visum et repertum, yaitu pada Stoltenberg Lembaran Negara tahun 1937 tahun nomor 350 yang dinyatakan pada pasal 1 dan pasal 2 ayat 1. Permintaan visum et repertum antara lain bertujuan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulis para dokter menyebutkan jenis visum et repertum yang dikendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Menyebutkan macam-macam visum et repertum berdasarkan penggunaannya sebagai berikut. Yang pertama adalah visum et repertum untuk pelaku kelainan jiwa, yang kedua visum et repertum tentang umur, yang ketiga visum et repertum korban hidup, yang keempat visum et repertum untuk mayat, yang kelima visum et repertum untuk korban perkosaan atau tindak pidana kesusilaan, dan yang terakhir visum et repertum untuk penggalian mayat. Selanjutnya adalah kekuatan pembuktian visum et repertum bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya. Dalam pemeriksaan penyidikan, yang di dalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran material suatu perkara pidana terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana. Pengusutan kebenaran material terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHP sebagai berikut. Yang pertama adalah kedapatan tertangkap tangan pasal 1 butir 19 KUHP, yang kedua adalah adanya laporan pasal 1 butir 24 KUHP, yang ketiga adalah adanya pengaduan pasal 1 butir 25 KUHP, dan terakhir adalah diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik. Selanjutnya, visum et repertum bermanfaat untuk menemukan fakta-fakta dan mencari kebenaran material dari tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, dan visum et repertum dapat menentukan hubungan antara perbuatan dan akibat perbuatan. Selanjutnya, hakim visum et repertum termasuk alat bukti surat-surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat D dan huruf C, dibuka atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah adalah yang pertama bisa dilihat di sini, berita acara surat yang bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum, yang kedua adalah surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ketiga adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, yang keempat adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi surat pembuktian yang lain. Baik, untuk kesimpulan sendiri, menurut saya adalah visum et repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana termasuk alat bukti keterangan ahli. Bila dokter atau ahli forensik memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pasal 186 KUHP dan alat bukti surat pada pasal 187 huruf C, sehingga visum et repertum memiliki kekuatan pembuktian bagi hakim dalam mempertimbangkan keputusannya terhadap suatu acara perkara pidana. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.